Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Abul Aliyah Ar-Riyahi wasmuhu Ar-Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara sebagian aulia Allah, Abul Aliyah Ar-Riyahi, kunyah beliau, wasmuhu, namanya Ar-Rabi'. Ar-Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu. Abul Aliyah Rabi' ibnu Mihran, Al-Imam Al-Muqri, Al-Hafiz, Al-Mufassir, ahli hadis, ahli tafsir, ahli qiraah. Abul Aliyah Ar-Riyahi Al-Basri, orang Basrah, Ahadul A'lam, salah seorang yang terkemuka. Adraka zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa syab. Beliau berjumpa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam selagi beliau masih seorang pemuda. Tapi kadang menjumpai Nabi, semasa dengan Nabi, cuma kadang mendatangi Nabi. Wa aslama, dan masuk Islam bi khilafah Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, masuk Islamnya di masa Abu Bakar Siddiq. Wa dakhala alaih, dan beliau masuk atas Abu Bakar. Wa ajadahu min kibari tabi'in, dan beliau dibilang termasuk tokohnya orang-orang tabi'in, atau disebut dengan tabi'in kabir, tabi'in besar. Tabi'in adalah generasi sesudah sahabat. Apabila banyak bertemu sahabat disebut tabi'in kabir. Nah, bila bertemu hanya sedikit dengan sahabat disebut tabi'in sagir. Nah, ini Abul Aliyah termasuk tabi'in besar, salah seorang yang menguasai berbagai macam ilmu. Qala li ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abul Aliyah berkata kepadaku oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dinasihati oleh sahabat-sahabat Nabi, la ta'mal li ghairillahi ta'ala fayakilakallahu ta'ala ila man amilta lahu. Memberikan nasihat kepadaku para sahabat Nabi, jangan kau beramal bukan karena Allah. Jangan kau melakukan satu ketaatan tapi kadang karena Allah. Apabila engkau melakukan satu perbuatan taat apapun bentuknya, tidak karena Allah atau karena Allah, tapi juga karena yang lain, dan yang lain itu lebih mendominasi, maka Allah serahkan engkau kepada orang, kepada manusia, yang mana kau beramal karena manusia itu. Jadi Allah berlepas artinya. Anak minta tolong lawan Tuhan, ya Tuhan kan minta tolong lawan itu aja, kan beramal karena inya juga, ada karena aku. Itu artinya yakilakallah ta'ala ila man amil talahu. Dalam bahasa sekarang, kemudian daripada itu artinya disebut dengan riya.
Ria itu adalah melakukan satu ketaatan bukan karena Allah, atau karena Allah bercampur dengan yang lain lebih banyak dari karena Allah. Memang bisa terjadi demikian. Kita beramal itu banyak motivasinya karena Allahnya ada, karena mengharapkan pahala ada. Nah, tapi mana banyaknya antara dua. Bila banyak yang satu, maka disebut untuk yang satu itu. Nah, bila untuk banyak yang kedua, berarti untuk yang kedua itu. Kita beramal utamanya mencari pahala. Itu yang utama. Perkara kita dipuji orang, perkara kita dihormati orang, itu kada penting. Nah, yang penting aku beramal ini karena Allah. Masalah orang menghormati, syukur, kada ya kada apa-apa, tetap aku beramal. Nah, ini namanya adalah lebih banyak yang karena Allah. Imam Ghazali mengatakan bila demikian ada harapan dapat ganjaran dari Allah. Ada juga orang beramal itu mencari pahala, tapi ada juga mencari pujian, mencari simpati. Tapi yang lebih dominannya mencari simpati. Mencari simpati. Jakanya kada mencari simpatinya kada bama. Kalau sekadarnya mencari pahala aja, ya kada bama. Nah, ini berarti sudah masuk dalam golongan murai, orang yang ria. Nah, ini yang dimaksud Allah serahkan dia kepada orang itu. Kita kena satu saat minta tolong lawan Allah. Ya Tuhan, kita minta tolong aja ke sana, ngapa lawan aku? Allah serahkan kita kepada orang itu. Itu dalam dunia. Dalam dunia. Di akhirat kena lain lagi. Di akhirat kena Allah berfirman kepada mereka itu, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Idhabu ilal ladzina kuntum turaunahum bi a'malikum fid dunya. Ya Tuhan, pergilah kalian kepada orang-orang yang kau riai mereka itu dengan amal kalian di dalam dunia. Panzuru hal tajiduna indahum jaza, apakah kau dapatkan di sisi mereka itu ganjarannya, pahalanya. Jadi sahabat-sahabat Nabi, ujar Sidin ini memasani aku, beramal itu jangan kada karena Allah, jangan kada karena Allah. La ta'mal li ghairillahi ta'ala fayakilakallahu ta'ala ila man amilta lahu. Wa qala, dan berkata lagi Abul Aliyah, kunna na'uddu min a'zamiz dzunub ayyata'allama ar-rajulu al-Qur'an thumma yanamu anhu thumma yansah. Berkata Abul Aliyah Ar-Riyahi, adalah kami menganggap dosa yang besar. Kami menganggap termasuk dosa besar orang yang belajar Al-Quran. Maksudnya menghafal Quran. Menghafal Quran. Kemudian dia lalaikan. Nah, dia hafalan itu dilalaikannya. Hatta yansah, sehingga dia lupa dengan hafalan itu. Itu dosa besar. Min a'zamiz dzunub. Orang yang hafal Quran atau hafal satu surah dari surah, hafal Yasin dulu. Nah, setelah hafal Yasin, lalu dia sibuk dengan kesibukan macam-macam sehingga lupa hafalan Yasin itu. Nah, ini termasuk dosa besar. Lain kada hafalnya karena penyakit, karena tuha, itu lain lagi itu. Ini karena kesibukan. Mun lagi anom hafal, sudah tuha hilangan hafalan tuh sudah alamiah aja itu. Itu kada dimaksud dosa. Nah, dimaksud dosa itu yang hafal Quran lalu kada terhiraukan lagi hafalannya,
hati-hati, itu termasuk dosa yang besar, min a'zami dzunub. Dan Imam Ibnu Hajar pun dalam kitabnya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, memasukkan itu termasuk dosa besar juga. Hafal bagian Al-Quran atau hafal sebijian Quran, lalu kada diperhatikan lagi sehingga lupa. Itulah perkataan dua dari perkataan Abul Aliya Ar-Riyahi tadi. Kemudian di antara para aulia Allah lagi Al-Fudail ibnu Zaidin Ar-Raqashi. Al-Fudail ibnu Zaidin Ar-Raqashi. Kada bertasdid, kada Raqashi radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata beliau, la yulhiyannakan nas an zati nafsik. Janganlah melalaikan akan engkau oleh manusia dari diri engkau. Jangan sampai kita sibuk mengurusi manusia, kada tak urusi diri seorang. Artinya la yulhiyannakan nasu an zati nafsik. Janganlah melalaikan akan engkau oleh manusia daripada zat diri engkau. Sibuk mengurusi manusia, seorang kada tak urusi lagi. Jangan. Banyak hadis yang menyatakan ibda binafsik, seorang dulu urus. Hanya mau urus orang lain. Jangan sampai sibuk mau urus orang lain, seorang kada tahu urus lagi diri. Fa innal amra yakhlusu ilaika dunahum, bahwasanya perkara itu sampai kepada engkau tanpa mereka. Bahwa perkara itu sampai kepada engkau tanpa mereka itu. Wala taqta'in nahara bikaita wa kaita fa innahu mahfuzun 'alaika ma qulta. Jangan kau habiskan siang dengan berkata ini berkata itu, maka bahwa itu dipelihara atas engkau sesuatu yang kau kata itu. Apa yang kita kata ini bukan hilang, tapi dibawa. Apa yang kita ucapkan ini kalau penghilang kada. Karena akan kita dengar lagi rekamannya di hadapan Allah. Apa yang kita kata ini kada hilang, tapi akan dipelihara sampai kita kena bertemu Allah, dibuka rekamannya itu. Dibuka rekaman. Bisalah macam itu. Jangankan Allah Ta'ala, orang lain aja, orang sidang itu bisa dibuka rekamannya. Kita melihat orang-orang sidang, baik sidang di mana-mana biasa ada rekaman, dibuka rekamannya. Maka terdakwa ini kada kau bakutik lagi, rekamannya ada, rekaman teleponnya ada, rekaman videonya ada, CCTV-nya. Itu olahan manusia bisa, apalagi teknologi Allah Ta'ala lebih canggih lagi daripada itu, lebih hebat lagi. Jadi mulai kita balik sampai kita mati, rekaman apa yang kita ucapkan itu ada terdengar kena kita di hadapan Allah. Kecuali kita sempat menghapus waktu hidup. Nah, kayak apa cara menghapusnya? Kita hapus dan kada baiknya dengan istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Nah, bila kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah dari segala yang kada baik, perkataan, pendengaran, penglihatan, maka itu akan dihapus. Kalau kita kada sempat istighfar, maka akan kita dengar semua yang kita kata itu. Fa innahu mahfuzun 'alaika ma qulta. Itu akan dipelihara atas engkau sesuatu yang kau ucapkan itu. Walam ara syai'an ahsana talaban wala asra'a idrakan min hasanatin hadithah li dzambin kadim. Dan berkata Fudail, tidaklah aku melihat sesuatu yang lebih baik dituntut, dicari,
Tidak aku lihat sesuatu yang lebih segera memperdapati dari kebaikan yang baru untuk dosa yang lama. Artinya setiap kali kita berbuat dosa, perbaharui cepat, isra cepat, perbaharui dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Al-Quran mengatakan bahwa perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan jahat. Nah, kita berkata-kata yang kada bagus nih, berapa hitungan kalimatnya kira-kira kata-kata kita yang kada bagus, nang kada ada guna, bahkan yang maksiat, ucapan-ucapan kita itu dihapus dengan kata-kata baik dari kita. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dalam kitab Taubah menyebutkan yang paling berpengaruh menghapus sesuatu yang jahat itu dari sejenisnya. Misalnya kita berkata-kata yang kada baik tuh, itu yang paling bagus, paling berpengaruh menghapusnya dengan kata-kata yang baik. Nah, jadi misal hari ini kita menghitung tuh mungkin ada 1000 kata-kata yang kada bagus kita ucapkan, nyelantih orangnya, dihitung kira-kira 1000 huruf nang ucapan yang kada karuan, kada jelas apa tujuannya. Nah, kena kita hapus. Menghapus apa? Paling kada dengan 1000 huruf kebaikan. Baca 1000 huruf Al-Quran, maka itu yamhuha, akan menghapus yang kada baik siang hari tadi. Wala asra idrakan min hasanatin haditha li dzambin qadim. Nah, jadi baca Quran atau baca sholawat, maka otomatis itu akan menghapus apa-apa yang kada baik siang tadi yang kita ucapkan, yang kita pandir itu. Itu Al-Quran mengatakan demikian, Nabi kita ada juga menjelaskan demikian, para ulama aulia pun banyak juga menjelaskan demikian. Nah, kita mata kira-kira hari ini maksiat berapa kira-kira lawasnya? Berapa mata kita melihat TV yang kada ada manfaatnya, kada ada menambah pahala? Berapa mata melihat HP yang kada ada pahalanya? Berapa mata melihat macam-macam? Kita ganti dengan kebaikan yang dari mata juga. Masuk kebaikan dari mata itu melihat Al-Quran Karim. Buka Al-Quran, pandang ayat-ayat Quran. Itu menebus mata. Buka kitab kita baca nih, nah, kita pandang kitab ini, nah itu akan menebus dosa-dosa di mata tadi. Makanya para ulama mengatakan, walaupun bagi orang yang hafal Quran, mana baiknya baca Quran bahapa dengan Quran, baik Quran. Kenapa? Dengan Quran itu maka menambah kebaikan-kebaikan di mata dan menghapus dosa-dosa di mata itu. Jadi memperbaiki, menghapus satu maksiat itu, ujar Imam Ghazali, cari yang sejenisnya. Namunnya batis ini melangkah kepada maksiat, supaya tahapus kayak apa? Gunakan melangkah kebaikan, ke majelis ta'lim kebaikan, sembahyang berjamaah ke masjid, berjalan batis. Nah, jadi berjalan batis, selangkah mengayuh pahala, selangkah kirinya menghapus, selangkah meninggikan derajat, selangkah berikutnya menghapus nang bahari-bahari berjalan kada kakaruan tuh, nah bahari ke lapangan mereka apa dilihat kada kakaruan tampo, bahari ke sana kemari aku ini berjalan 2-3 pal mendatangi nang kada kakaruan tuh. Nah, itu dengan adanya kita berjalan batis, jadi parkir jangan parak majelis ta'lim jauh-jauh, parkir di mana-mana kemandak ada berjalan batis.
Nah itu gunanya melangkah menghapus kejahatan-kejahatan batis. Jadi macam itu cara menghapusnya. Wala asra idrakan min hasanatin hadisah lidam bin qadim. Itu perkataan Fudail bin Zaid Ar-Raqashi radhiyallahu taala anhu. Beliau ini hanya menafsirkan Quran, mensyarahkan hadis-hadis yang sudah ada. Quran sudah ada yang itu menjelaskan, hadis sudah ada juga, bahwa kebaikan itu akan menghapuskan segala kejahatan. Kemudian lagi di antara aulia Allah Harimu bin Hayyan. Harimu bin Hayyan radhiyallahu taala anhu qala ma asarat dunya 'ala al-akhirah hakimun ma asarat dunya 'ala al-akhirah hakimun wala asallaha karimun. Tidaklah mengutamakan dunia atas akhirat orang yang bijaksana, hakim. Hakim itu bahasa kitanya zul hikmah, orang yang mempunyai hikmah. Hikmah itu lebih dari sekedar ilmu yang baik, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ilmu yang bisa kita amalkan, itu disebut hikmah. Kalau ilmu itu masih umum, matematika ilmu, aljabar ilmu, fisika ilmu, macam-macam. Tapi kalau ilmu yang membuat kita dekat dengan Allah, nah, membuat kita ini cinta kepada Allah, maka itu disebut ilmu hikmah. Dalam Quran disebut wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa-siapa yang diberi Allah hikmah, nah, kada sekedar ilmu tapi hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka dia akan dapat kebaikan yang banyak. Termasuk ilmu hikmah itu ilmu rahasia sesuatu dari ciptaan Allah yang membuat dia takjub kepada kekuasaan Allah. Dia misalnya meneliti satu daun, nah, ditelitinya daun pisang. Diteliti daun pisang, oh ternyata dalam daun pisang itu ada kandungan ini, bisa menyembuhkan penyakit ini. Nah itu hikmah, itu ilmu hikmah. Ilmu di mana dia tahu keajaiban kuasa Allah. Dari selembar daun pisang ternyata mengandung vitamin A, B, C, D misalnya, nah, bisa menyembuhkan orang sariawan sebagainya bila jarang. Nah, tahuinya itu dengan penelitiannya, berarti ini dapat hikmah. Karena dia tahu, oh ini keajaiban daripada kuasa Allah Ta'ala. Nah, itu hakim. Hakim orang yang punya ilmu hikmah itu. Nah, kalau orang yang punya hikmah itu, dia tidak akan mau mengutamakan dunia atas akhirat. Kada akan mau mengutamakan dunia atas akhirat. Bahasa Indonesianya bijaksana hakim, orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Orang yang penuh dengan kebijaksanaan kada akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Artinya kalaupun diambilnya juga dunia, tapi diulahnya dunia itu mendukungnya untuk kebahagiaan akhirat. Nah kalau nya kada ya kada. Kalau anggaran akhirat dikorbankannya kada mau. Nah, banyak mengambil dunia tapi akhirat dikorbankan. Nah jelas sudah orang bijaksana kada akan mau macam itu. Kalaupun mau mengambil dunia, tapi hanya untuk mendukung kebahagiaan akhirat. Ma'azar dunia alal akhirah hakimun wala asallaha karimun, dan tidak maksiat kepada Allah, karimun, karim, orang yang mulia.
Orang yang mulia kada akan maksiat kepada Allah. Wala asallaha karimun. Jadi jangan sekali-kali menggunakan kalimat mulia kepada orang yang suka maksiat. Walaupun orang itu pejabat tinggi, jangan. Yang mulia misalnya, siapa pejabat? Pada pejabatnya orangnya kada tapi taat juga lawan Allah. Jangan dianggap, jangan disebut yang mulia. Nah, hendak paling yang terhormat tuh aja, terhormat. Kalau mulia itu orang yang kada maksiat kepada Allah. Lawan kalau hendak memuliakan, menghormati pejabat itu jangan disambat ngarannya. Yang terhormat Bapak Bupati ngurus Sungai Tengah. Itu aja. Jangan disambat Bapak Bupati Pulan bin Pulan. Ada usaha Pulan bin Pulannya tuh. Yang kita hormati itu bupatinya aja. Pulannya ada, menjaga 7 maksiat. Itu artinya. Jadi jangan disambat ngarannya. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Selatan. Gubernurnya yang kita hormati. Kadang haji itunya apa enggak ada. Jangan disambat ngarannya. Kalau menghormati orang maksiat tuh Allah marah. Kalau menghormati orang maksiat Allah marah, apalagi memuliakan orang maksiat. Kalau gubernur itu kan maksiat, pulannya tuh nang maksiat mau. Jadi kada salah kita menghormati Bapak Gubernur, Bapak Presiden, kada apa-apa. Karena Presiden itu pasti baik, tapi Jokowinya kada tentu. Itu maksudnya. Presidennya pasti baik, gubernurnya pasti bagus, tapi orangnya kada tentu. Jadi yang kita hormati itu jabatannya, bukan person orangnya. Wala asallah karim. Orang mulia itu kada akan mau maksiat. Wa qala, dan berkata Harim bin Hayyan, "Lau qila li innaka min ahlin nar, lam atrukil amala li alla talumani nafsi taqulu ala fa'alta ala sana'ta." Jikalau dikatakan bagiku, diputuskan bagiku sewaktu dalam dunia nih, innaka min ahlin nar, ini seandainya mengatakan bila lau tu kada terjadi, lain in. Kalau in itu terjadi, atau iza terjadi. Bila lau itu biasanya kada terjadi. Ini kalimatnya lau, artinya jika, sama aja pada jika. Apabila, bilanya iza, bila juga artinya bila iza, nah itu bakal terjadi. Idas sama unsakat, bila mana langit terbelah, itu pasti terjadi kina. Karena kalimat Allah iza, idas sama unsakat, idas samsu kuwirat, bila matahari dihancurkan, terjadi pasti karena iza. Tapi bila mana lau itu kada. Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Kan di Quran, lau kana fihi ma'alihatun illallah, jikalau ada Tuhan di bumi langit selain Allah. Tapi Tuhan mengatakan lau, artinya kada bakal ada Tuhan di langit bumi selain daripada Allah. Ini seandainya dikatakan bagiku, jadi sidin, ikam ni mati ke neraka. Lam atrukil amala, aku tidak akan meninggalkan amal. Tetap sembahyang, tetap puasa, walaupun dipadahkan kami mati ke neraka. Tetap aku sembahyang, tetap aku beramal, tetap aku puasa, tetap aku bersedekah. Supaya apa? Supaya kada mencela akan daku diriku. Dia akan berkata, kenapa kau tidak berbuat? Kenapa kau tidak lakukan? Dalam ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang berhak mengatakan itu orang mati ke surga, itu orang mati ke neraka hanya satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain pada Rasulullah jangan dipercaya, itu sesat.
yang berhak bisa menyebutkan itu ahli surga, itu ahli neraka, itu hanya Rasulullah. Kalau ada orang yang bisa mengatakan itu, oh si fulan itu ahli surga, si fulan itu nyaman di kubur, jangan percaya. Kayak apa seandainya kasapang misalnya, kasap hanya untuk dirinya, ada kawa diumpati. Kasap hanya untuk dirinya. Tapi kalau untuk orang lain kada kawa mau umpati, kada kawa diumpati. Jadi kada boleh kita berpegang dan kada boleh kita mengatakan fulan itu ahli surga, kada boleh. Kecuali Nabi mengatakan itu. Nabi mengatakan Abu Bakar ahli surga, Umar ahli surga, Utsman ahli surga, Sayyidina Ali ahli surga, Hasan Husain ahli surga, Siti Fatimah ahli surga. Nah, itu kita boleh mengatakan. Tapi kalau orang yang kada dikatakan Nabi sebagai ahli surga, kita haram mengatakan itu orang ahli surga. Paling-paling kita hanya kira-kira. Kira-kira si anu itu ahli surga. Nah, kira-kira, jangan sampai yakin. Jangan sampai yakin. Kayak apapun karamatnya, kayak apapun hebatnya manusia ini, tapi Nabi kadang mengatakan dia ahli surga, kita kadang boleh mengatakan ahli surga. Bila kita mengatakan ahli surga atau meyakini karena ada orang mengatakan ahli surga, kita sesat, keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Sidin yang madahkan ini orangnya kasap, walaupun kasap itu hanya boleh untuk seorang, kada kebawaan orang lain. Itu hukum kita. Orang misalnya bermimpi atau dijumpai Rasulullah SAW, baik dalam mimpi atau dalam alam nyata misalnya. Ujar Nabi, Fulan bin Fulan isuk masuk Ramadan. Ini Nabi datang isuk masuk bulan Ramadan. Ternyata pemerintah mengumumkan kada ada yang melihat bulan. Nah, kayak apa? Kayak apa hukumnya? Apakah hanya mengikuti mimpinya itu? Apakah hanya mengikuti pemerintah? Ini kada gampang-gampang nih. Orang mimpi Rasulullah pasti bujur bahwa itu Rasulullah. Jar Nabi, isok hari Selasa bulan Ramadan. Ternyata isok pemerintah mengatakan orang kada melihat bulan, maka puasa jatuh hari Rabu. Kita mimpi Rasulullah. Nah, pendapat ahlu sunnah wal jamaah terhadap ini, orang tersebut mayoritas ulama mengatakan umpat pemerintah, jangan umpat mimpinya, umpati pemerintah. Apalagi nang kada orangnya langsung, hanya kisah orang aja, orang yang langsung mengalami itu. Nah, itu pendapat yang kuat dari para ulama. Tetap jangan berpegang dengan mimpinya, padahal dia mimpi Rasulullah yang bertambuhan memadahkan Selasa bulan puasa. Tapi kenyataannya di alam nyata ini orang kada melihat bulan, maka puasa Rabu. Mayoritas ulama bahwa orang ini umpat pemerintah, jangan umpat mimpinya. Itu untuk orangnya. Kalau untuk yang lainnya pang mendengar kisahnya, wajib kada boleh umpat orang itu, mesti umpat pemerintah. Nah, sama dengan kasap ini. Orang dapat kasap, si mati ke surganya, itu kada kau dikisahkan, kada kau dibicarakan. Itu urusan alam gaib, hanya Allah yang tahu dan Rasulullah yang tahu. Kalau Rasulullah mengatakan nya lapang dalam kubur, itu kita percaya. Lain pada Rasulullah pang kada usah dipercaya. Oh, ada orang kasap sidin seorang aja jangan bawaan. Kalau sidin bawaan juga jangan diumpati. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini supaya jelas. Atau orang madahkan aku melihat alam kasapku itu orang ahli neraka, kada jangan dipercaya. Jangan dipercaya.
Itu hanya pengalaman, pengetahuannya secara pribadi. Yang bujur itu Rasulullah. Rasulullah mengatakan itu orang-orang kafir yang terbunuh dalam perang Badar mendapatkan siksa dalam kubur. Itu kita percaya karena Rasulullah yang menyampaikan. Rasulullah yang menyampaikan. Ini sahabat ini jar Nabi, Pulan bin Pulan, dia meninggal, dia dihimpit oleh kuburnya, Nah, kita percaya itu urusan macam itu. Kalau Rasulullah yang mengatakan, nah, kita percaya. Tapi kalau lain pada Rasulullah, nggak ada usah diikuti. Itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anil Hasan qala Harim ibnu Hayyan li Abdillah bin Amir atuhibbu annaka syajaratun min hadhihi syajar. Faqala ibnu Amir la wallah lima arju min rabbi. Qala Harim lakinni wallah lawadittu anni syajaratun akalatni hadhihi rahilah thumma kadzabatni ba'ra wa lam ukabidil hisab. Ya bani Amir inni akhafu dahiyatal kubra imma ilal jannah wa imma ilan nar. Harim bin Hayyan tadi berkata kepada Abdullah bin Amir, hai Abdullah, apakah engkau mau, apakah engkau senang bahwa engkau menjadi pohon? Bahasa kitanya, ikam hakun mana jadi manusia lawan jadi pohon ini. Kan jadi pohon begitu tumbang habis perkara. Kalau ada lanjutannya lagi, tutup sudah. Hakun ikam jadi pohon atau jadi manusia. Ujar Ibnu Amir la wallah, tidak demi Allah. Hakun jadi manusia aku pada jadi pohon. Aku menjadi manusia. Kenapa? Lima arju mir rabbi, karena aku berharap baik dengan Allah. Nah, ini orang duduk di makamur raja, makam berharap kepada Allah. Ujar Harim menjawab, lakinnya amun aku demi Allah, aku menjadi pohon pada jadi manusia nih. Mun aku jadi pohon, memakan akan aku itu rombongan, kemudian melimparkan aku sebagai kuturan. Aku tidak menjumpai susahnya hisab di akhirat. Hai Ibnu Amir, aku takut kiamat karena mati bisa ke surga, bisa ke neraka. Nah, ini orang duduk di makam khauf, makam takut. Kedua-duanya bujur. Banyak para sahabat yang berkata, laitani hajar, senangnya aku seandainya aku menjadi batu, senangnya aku andai kata menjadi kambing, sembelih orang habis urusan. Nah, itu mereka duduk di makam takut kepada Allah menghadapi hari kiamat tentang dihisab dan sebagainya. Ada orang yang aku jadi manusia, bapak jadi kambing, jangan jadi manusia. Aku berharap rahmat Allah, berharap kasih sayang Allah. Nah, kedua-duanya bujur, kedua-duanya di jalan yang benar. Yang satu duduk di makam harap, yang satu duduk di makam takwa. Nah, kemudian lagi Silah ibnu Asyam Abu Sahba radhiyallahu taala anhu. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله الله
صلوا عليه وسلموا تسليما.